Wow, Unilever ini dari dulu sampai sekarang memang menjadi primadona para investor di Indonesia. Kita lihat dividennya guys, gila banyak banget. Jadi dividen ini bagi hasil ya, sudah saya jelaskan tadi. Dia ini tiap tahun bagi hasil terus dividen. Kendati itu saat corona di 2020 dia tetap bagi dividen. Dan kita lihat grafiknya, wah menaik terus. Sempat agak turun dari 2018 ya. Sini mungkin dia hanya koreksi bentar, berhubung ada corona dia memang benar-benar turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbaknya, atau mas-masnya. Selamat datang di channel saya, di channel Munya MVC. Saya Wahyudi, mohon izinnya kita sharing bareng ya. Kita sharing, belajar bareng. Di sini saya tidak menggurui, di sini saya tidak merekomendasikan, hanya saja kita belajar bareng. Saya juga masih pemula untuk di dunia saham ini ya. Jadi dalam video ini saya ingin berbagi ilmu lah ya, setidaknya berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi apa itulah pokoknya. Yang penting kita di sini niatnya mencari ilmu bersama-sama. Nah, jadi perkenalkan dulu, nama saya Wahyudi, saya masih 20 tahunan ya, 20 tahun belum genap. Jadi di dunia investasi ini sebenarnya jika kita masih usia 20 sampai 30 tahun itu sangat luar biasa ya buat memulai investasi. Karena apa? Usia kita masih muda dan kita masih punya harapan untuk menjadi seorang miliarder bahkan triliuner ya. Oke. Karena apa? Di sekarang ini mencari uang itu kalau kita bisa mempunyai ilmunya ya itu bisa dibilang mudah. Nah, jadi sebelum kalian terjun ke dunia saham, saya sarankan untuk teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita investasikan dulu leher ke atas. Maksudnya dalam artian di sini kita cari ilmunya dulu, jangan langsung terjun. Karena apa? Nanti kita salah di jalan. Nah, jika kita semuanya misalnya males mencari ilmunya, misalnya males membaca, tidak ada mentornya atau tidak ada gurunya, ya kita setidaknya kalaupun kita males membaca, kita bisa cari kok di seperti YouTube atau lainnya. Contoh kita mencari ilmunya di YouTube ya. Jadi jika kita ingin terjun ke dunia saham, setidaknya kita cari-cari dulu ilmunya. Kita investasikan dulu leher ke atas. Supaya apa? Karena ilmu itu penting guys. Ilmu itu penting. Kalau kita nggak ada ilmunya, kita nggak bisa jalan dengan sesuai ekspektasi. Nah, jadi kalaupun kita bingung, cari videonya di YouTube. Oke, kita mulai belajar dari awal. Sama halnya seperti video yang saya upload ini, kita sama-sama belajar. Jadi di Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang yang pintar, tidak kekurangan orang-orang dermawan. Jadi banyak orang yang sudah menyebarkan video-video ilmu bermanfaat tentang dunia saham, dunia investasi ya. Jangan males-malesan. Dari sekarang kita harus giat belajar mencari ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa leha-leha di usia tua nanti. Karena apa? Kita di usia tua, mari kita pensiun dini kalaupun itu bisa ya. Kalau bukan rezeki ya kita setidaknya tidak hidup-hidup melarat lah ya. Karena apa? Ya walaupun melarat mungkin itu adalah sudah takdir kita. Kita tetap bersyukur ya, tetap bersyukur. Tapi setidaknya kita mencoba merubah nasib kita. Karena target kita mungkin berbeda-beda. Kalaupun saya di sini
Mungkin saya usia tua nanti inginnya leha-leha, dan saya hanya ingin fokus beribadah ya, mungkin usia 50 tahun ke atas, itu sudah saatnya kita mendekat kepada Sang Pencipta. Karena dunia ini tidak selamanya tentang uang. Nah, untuk dari sekarang itulah kita berfokus mencari uang dibarengi dengan beribadah. Nah, jika kalian mohon maaf sebelumnya karena saya nyasar ke sana-sana ya, karena saya udah jengkel bener sama orang-orang yang malesan guys. Bener aja, kita itu hidup jangan males-malesan, kita belajar. Kalaupun kita usianya masih 20-30 tahun, itu wow, waktu yang sangat luar biasa buat investasi. Kita bisa menjadi seorang jutawan di usia 50 tahun ke atas ya, ataupun 30 tahun nanti, ataupun 20 tahun lagi, bahkan luar biasanya 10 tahun lagi kita bisa menjadi seorang jutawan karena kita rajin investasi leher ke atas sambil investasi di dunia saham. Nah, jadi pertama yang saya rekomendasikan di sini adalah saham apa aja sih yang sebenarnya sangat baik buat investasikan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan untuk beberapa saat ke depan. Nah, jadi yang saya sarankan di sini adalah contoh ya, kita cari saham yang memang benar-benar blue chip ya. Blue chip dalam artian ini, dia ini kayak begini nih. Bentar. Error. Nah, mohon maaf. Nah, jadi saham blue chip itu seperti ini. Dia jalan terus ke atas merangkak. Dari waktu ke waktu dia itu harganya terus melangkak ya. Mahal ya, semakin mahal. Kalau kita beli di harga murah, di harga 1.000, suatu saat harganya jadi 100.000, wow, kita bisa jadi seorang jutawan, miliarder, bahkan triliuner ya gitu. Jadi kita cari saham yang benar-benar blue chip, yaitu tentang keuangannya tuh baik, setiap tahun labanya, keuntungannya tuh bertambah gitu. Jadi kita langsung saja masuk ke pasarnya. Di sini kita coba ya mencari mungkin 2 atau 3 saham saja ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, contoh nih saham ICBP, Indofood CBP ya. Nah, kenapa saya pilih ini? Kita lihat. ICBP sekarang sudah minus. Jadi kalau harganya minus itu kita jangan bersedih dulu. Disitulah peluang kita untuk serok harganya cepat-cepat ya. Nah, inilah dia saham ICBP. Mohon maaf jika kata-kata saya ini mungkin nggak enak didengar ataupun ya begitulah ya, karena sifat orang itu berbeda-beda. Di sini saya hanya berbagi ilmu, kita saling belajar bareng ya. Nah, ICBP ini kenapa saya sarankan ICBP? Selain ini disebut saham blue chip, guys, kita lihat grafiknya dari waktu ke waktu terus merangkak ke atas. Saat corona terjadi di Indonesia, dia terjadi resesi ya, turun nih di sini. Nah, itu wajar. Karena apa? Yang turun bukan cuman ICBP. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. ICBP ini sahamnya Indofood CBP Makmur. Nah, Indofood CBP Makmur. Kita lihat dulu produk-produknya Indofood. Nah, nih Indofood CBP. Nah, seperti Indofood ini mie goreng, banyak sekali ya Indofood ini. Seperti apa lagi ya? Intinya kita tiap hari itu pasti ketemu guys sama yang namanya Indofood. Bentar, ada suara tadi. Nah, seperti ketela, ya itulah, banyak sekali ya. Pasti paham lah kalian bisa ketemu tiap hari di Indomaret, di Alfamart. Oke, kita langsung ke materi yang tadi. Nah, ini ICBP. Nah, kita lihat sahamnya, harga sahamnya dari waktu ke waktu. Kalau kita beli di sini di harga berapa ini ya? Kita lihat di harga 400 rupiah, sekarang menjadi 10.000. Wow, udah berapa kali lipat guys? Udah ratusan persen ya merangkaknya.
Jadi ini sangat rekomendasi sekali buat kalian. Selain kita mendapat keuntungan dari selisih harga, kita juga bisa mendapat dari dividen. Nah, D ini artinya dividen. Dividen. Dividen itu artinya bagi hasil. Jadi selama saham ini memproduksi dan mendapatkan keuntungan yang besar, kita dapat bagi hasilnya. Nah, udah dapat keuntungan dari selisih harga, kita dapat bagi hasilnya. Jadi kalaupun harganya turun, ya tetap bagi hasil tiap tahunnya gitu guys ya. Paham ya sampai sini? Nah, kita oke. Sebelumnya juga saya mau beritahu bahwa ini adalah teori sederhana untuk kaum-kaum pemula seperti saya. Kalau yang master mungkin saya sudah diketawakan ya. Mohon maaf guru-guru semuanya. Saya ingin memberitahu saja, takutnya kita terlena dengan saham-saham gorengan. Lebih baik kita mencari saham-saham blue chip dulu untuk pemula, karena kalau takutnya mungkin tadi yang saya bilang, kita belum investasi leher ke atas tapi sudah langsung terjun ke investasi saham, itu sangat berbahaya. Kita harus cari ilmunya dulu. Oke, kita langsung ke saham yang kedua. Paham ya ICBP? ICBP ini Indofood CBP ya. Kita saham yang kedua Unilever. Mohon maaf, kita cari di Yahoo Finance aja ya, Unilever. Nah, kenapa Unilever? Nah, Unilever ini kita lihat full screen chartnya atau candlesticknya. Nah, wow, Unilever ini dari dulu sampai sekarang memang menjadi primadona para investor di Indonesia. Kita lihat dividennya guys, gila banyak banget. Jadi dividen ini bagi hasil ya, sudah saya jelaskan tadi. Dia ini tiap tahun bagi hasil terus dividen. Kendati itu saat corona di 2020 dia tetap bagi dividen. Dan kita lihat grafiknya, wah menaik terus. Sempat agak turun dari 2018 ya. Sini mungkin dia hanya koreksi bentar, berhubung ada corona dia memang benar-benar turun. Nah, memang semua saham di saat corona seperti ini, di saat pandemi seperti ini pada turun. Itu sudah wajar. Tapi ini jika untuk investasi jangka panjang itu TikTok lagi. Aduh. Investasi jangka panjang itu sangat luar biasa. Kita bisa profit ratusan persen. Ya, ratusan persen. Di sini saya hanya menyarankan saham-saham yang syariah ya, bukan konvensional, mohon maaf. Nah, karena kita ingin berinvestasi dengan berkah ya. Nah, jadi Indofood ini sangat luar biasa. Kita jangan cari saham-saham gorengan ya. Saham-saham gorengan itu ya gini guys, dia sekarang naik, tahun besok turun, entah tahun besoknya turun lagi, tahun besoknya tahu-tahu udah merangkak, ya gitulah. Intinya harganya fluktuatif ya, nggak kayak Unilever gini, dia walaupun turun naik tapi tetap tujuannya adalah merangkak ke atas gitu. Nah, jadi investor itu ada beberapa tujuan ya. Ada yang beli, dia nggak ngurusin chartnya atau grafiknya naik turun entah kemana, yang penting tiap tahun bagi dividen. Nah, itu ada juga yang seperti itu, malah banyak. Saya pun seperti itu. Jadi kalau kita investasi itu anggap saja uang kita hilang ya. Tetapi dengan tanda kutip kita harus mencari di saham-saham blue chip seperti ini yang saya rekomendasikan. Saham yang ketiga, pasti tahu ya kalian ya produk-produk Unilever itu seperti apa. Kita lihat Unilever itu udah waduh kayak sabun muka, makanan. Nih Unilever. Unilever itu makanan gak sih? Aduh, apalagi ini. Tuh kayak Sunlight, banyak sekali ini. Wow, sudah meng-Indonesia. Kita nggak mungkin ya nggak kenal sama produk-produk Unilever seperti kosmetik, Molto, ya itulah pokoknya banyak sekali guys. Kita nggak kehitung produk-produknya. Sunlight, yang Pepsodent, pokoknya ya gitulah, ada banyak sekali. Kita nggak bakal kehitung kalau ngitung dari sekarang, karena memang produk ini sudah meng-Indonesia. Wah tuh grafiknya bagus sekali.
Ini sangat rekomendasi sekali untuk investasi jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahunan ya. Nah, kita langsung ke saham yang lainnya atau emiten yang lainnya. Kita cari tadi apa lagi ya? Ini ICBP sudah, Unilever sudah. Kita ke saham Telkom nih. Telkom. Saham Telkom. Aduh, mohon maaf. Salah tekan. Yahoo Finance. Kita Telkom. Sebenarnya ada beberapa sih saham yang bagus sekali, tapi di sini saya hanya memberitahukan beberapa saja dulu karena waktu juga terbatas ya. Nah, saham Telkom ini telekomunikasi Indonesia seperti Telkomsel ya, produknya ini kayak dia di jaring internet kayak kartu gitu ya. Nah, kita lihat chartnya, grafiknya dari tahun ke tahun terus merangkak ke atas ya, seperti itu. Berhubung corona di sini ya, corona di sini dia turun. Sudah saya katakan bahwa saat krisis ekonomi seperti ini, saat pandemi seperti ini pun, semua saham yang tadinya bagus pasti akan turun karena mengikuti harga di Indonesia gitu ya. Semuanya, apalagi yang saham-saham gorengan yang grafiknya naik turun. Nah, ini memang semuanya turun di sini dari 2020 awal ya, Februari Januari itu. Nah, jadi mumpung harganya masih murah guys, masih harga 3.360, di harga normalnya itu 4.000-an ya, 4.000-an. Ini kita masih ada peluang untuk profit ya jika membeli saham Telkom dari sekarang, apalagi buat investasi jangka panjang. Apalagi selama kurun 3 tahun terakhir saham Telkom ini selalu bagi-bagi dividen, yaitu bagi-bagi hasil ya, bagi-bagi hasil. Jadi kita bisa tenang dengan keadaan seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya buat kepada teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata yang salah, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar karena kita di sini belajar bareng. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah gitu ya. Pasti ada ya, pasti ada. Dan kalaupun ada mungkin pelajaran yang bisa buatkan, nanti saya akan buatkan. Yang penting kita belajar bareng. Kak, ini ada yang salah, itu yang salah. Kalian tulis di komentar. Nanti kalaupun itu pendapatnya bagus, saya kasih pin supaya supaya semua orang tahu, oh ini salahnya, oh ini salahnya gitu. Kita belajar bareng. Jadi jangan pelit-pelit sama ilmu ya. Jangan pelit-pelit sama ilmu karena ilmu adalah wilayah Tuhan. Siapapun yang diberkati ilmu oleh Tuhan, maka ia wajib untuk mengamalkannya ya. Kita harus berbagi ilmu supaya supaya semua itu merasakan kenikmatan dari Tuhan. Kalaupun kalian itu bodoh, kalau diajarin dengan benar-benar pasti bisa. Nah, buat yang masih malas-malesan, ayo kita semuanya semangat dari sekarang, rajin belajar dari sekarang untuk leha-leha di masa depan. Kalau usia udah tua, mari kita mulai dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Demikian dari saya Wahyudi, terima kasih. Salam investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.